Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, di penghujung tahun 2020 ini, apa sapaan Tuhan untuk umatnya? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, pada awal mula adalah firman.
Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes membuka Injilnya dengan sebuah penegasan akan kealahan Yesus. Bahwa keberadaan Yesus bukan suatu keberadaan kemudian, melainkan suatu keberadaan yang sudah ada sejak awal. Kesaksian Yohanes pun menguatkan bahwa dia sesudah aku telah ada sebelum aku. Maka kelahiran Yesus adalah suatu rahmat yang juga bukan kemudian, melainkan sudah disiapkan sejak awal. Kita melihat bahwa kelahiran dan kehadiran Yesus di dunia inilah yang dimaksudkan dengan kepenuhannya. Dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dengan lahir ke dunia dan mengambil rupa manusia, kita menyadari bahwa martabat manusia pun diangkat. Karena Yesus telah menjadi manusia, maka kita yang manusia ini mendapat kasih karunia sebagai anak-anak Allah dalam kerajaannya. Saudara-saudari yang terkasih, maka sejatinya kemanusiaan itu berharga dan syarat makna. Ketika Tuhan menempatkan kepenuhan itu dalam rupa manusia, maka kembali kita melihat nilai-nilai ilahi. Bukankah ini alasan mengapa manusia disebut sebagai ciptaan yang paling sempurna? Bukan karena kegagahannya atau akal budi yang dibanggakannya, melainkan karena ada rupa Allah dalam dirinya. Karunia demi karunia, kasih karunia demi kasih karunia akan kita dapati jika kita berlaku sebagai anak-anak Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasih, kami mengucap syukur karena kelahiran putramu. Harkat dan martabat manusia pun Engkau angkat kembali. Karena Yesus, kami menerima kasih karunia yang berlimpah. Semoga kami tetap hidup dalam kasih karunia itu, sebab Engkaulah tujuan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh
Kudus. Amin.